Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat semangat, dan tetap mengerjakan tugas-tugas daring pembelajaran secara daring dengan penuh tanggung jawab. Hari ini Jumat 23 Oktober 2020, saya akan melanjutkan materi evaluasi pilihan ganda, pembahasan soal. Kalau sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas soal pilihan ganda yang pertama, hari ini kita lanjutkan evaluasi pilihan ganda yang kedua. Mohon disiapkan SPA-nya. Kemudian silahkan dibuka SPA mulai halaman 52. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita senantiasa berdoa. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali evaluasi pilihan ganda yang kedua. Mulai dari nomor 1. Sistem operasi berbasis GUI merupakan sistem operasi yang berbasiskan gambar atau grafis unit antarmuka. Ada beberapa contoh dari sistem operasi berbasis GUI, diantaranya GUI itu berbasis grafik atau tampilan, Graphical User Interface. Di antaranya nomor 1 jawabannya yang D, Windows dan Linux. Linux itu ada yang berbasis teks, ada juga yang berbasis GUI. Materi sistem operasi nanti bisa dilihat lagi di SPA bab perangkat lunak mulai halaman 8. Nomor 2, gambar di atas adalah simbol dari sistem operasi. Gambar jendela Windows ya ini, yang jawabannya berarti yang A, Windows. Nomor 3, kepanjangan dari GUI adalah jawabannya yang B, Graphical Unit Interface. Sebenarnya jawabannya Graphical User Interface. Nomor 4, program antivirus termasuk dalam kelompok program bantu yang termasuk program antivirus antara lain. Nomor 4 jawabannya yang A, ada Smadaf, Avira. Kalau yang B, JPG itu bukan, itu tipe file. Kemudian McAfee itu yang C juga sama, antivirus, tetapi COBOL itu merupakan bahasa pemrograman. Nomor 5, gambar di bawah ini adalah simbol sistem operasi. Nomor 5, penguin itu gambar sistem operasi yang B, Linux. Nomor 6, di bawah ini adalah contoh program bahasa pemrograman antara lain. Jawabannya yang B, PHP dan Fortran. Nomor 7, gambar di bawah merupakan suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi seperti antivirus, defragmenter, format disket, periksa sistem, dan sebagainya adalah antivirus, defragmenter, itu jawabannya yang A. Jadi ada antivirus Avast, AVG. Nomor 8, orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer disebut juga. Nah, ini ada di halaman 11 tentang tingkatan brainware. Ada sistem analis, programmer, operator. Nah, yang nomor 8 itu yang menggunakan atau mengoperasikan disebut juga dengan D, teknisi. Nomor 9, seseorang yang melakukan rancangan analisis sistem yang akan dikerjakan oleh seorang programmer, menganalisis sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai, serta mengidentifikasi pemecahan yang beralasan lebih memahami aspek-aspek bisnis dan teknologi komputer, bertugas untuk mengontrol jalannya sistem informasi dan merancang desain kerangka sistem yang dibutuhkan untuk membantu sistem informasi yang efektif dan efisien, disebut. Nomor 9 jawabannya yang A, sistem analis. 10. Ada banyak istilah digunakan untuk menggambarkan komputer. Sebagian besar kata-kata ini menyiratkan ukuran, penggunaan yang diharapkan atau kemampuan komputer. Istilah komputer dapat diterapkan pada hampir semua perangkat yang memiliki mikroprosesor di dalamnya. Di bawah ini termasuk jenis-jenis komputer, di antaranya nomor 10 ini juga masih halaman 11 tentang jenis-jenis komputer. Ada superkomputer, mainframe komputer, dan mikrokomputer.
Jadi nomor 10 jenis-jenis komputer diantaranya adalah yang C, mikrokomputer, mainframe komputer. 11. Komputer yang digunakan untuk menampung dan melayani data dalam jumlah yang cukup besar serta mampu melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan komputer berskala kecil adalah jenis komputer B, superkomputer. Nomor 12. Komputer yang terdapat pada perusahaan-perusahaan berskala besar dipergunakan untuk melayani data yang berskala massal. Biasanya dipergunakan perusahaan telekomunikasi dalam melayani pelanggannya termasuk jenis komputer. Nomor 12 jawabannya yang A, mainframe komputer. 13. Gambar di bawah ini adalah jenis dari komputer. Di situ gambarnya adalah komputer atau laptop yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari, yaitu termasuk mikrokomputer yang C. 14. Seseorang yang mengerjakan program yang berasal dari sistem analis disebut B, programmer. 15. Komputer data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Di bawah ini adalah media penyimpanan data komputer. Di antaranya adalah media penyimpanan yang A, floppy disk dan hard disk. 16. Floppy disk drive atau FD adalah disk drive komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data di dalamnya. Floppy disk merupakan media penyimpanan sekunder yang bisa dilepas. Floppy disk pertama yang digunakan adalah disket. Kapasitas penyimpanan data dari floppy disk 3,5 mencapai 16, jawabannya yang B, 1,44 MB. 17. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Banyak jenis atau macam media penyimpanan data pada komputer. Di bawah ini adalah gambar media penyimpanan yang disebut. Gambar nomor 17, jawabannya yang C, gambar sebuah hard disk. 18. Laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optis jauh lebih tinggi daripada disket. Piringan kompak dari jenis optical disk yang dapat menyimpan data disebut B, CD. 19. Merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat menampung data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inch. Gambar media penyimpanan di bawah ini dinamakan nomor 19 adalah yang D, disk drive. Terakhir nomor 20. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis dan ringan dengan ukuran berkisar 50 x 15 x 6 mm. Kepanjangan dari USB adalah yang A, Universal Serial Bus. Baiklah anak-anak, pembahasan soal evaluasi pilihan ganda yang kedua sudah selesai. Untuk evaluasi pilihan ganda yang ketiga dan keempat, silahkan dikerjakan. Kemudian nanti pertemuan minggu ke depan akan ada latihan soal. Silahkan dipelajari materi dari yang bab pertama sampai bab yang terakhir. Kita adakan evaluasi pilihan ganda. Sekian materi dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.